Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Umar Muhlis. Di sini ada yang bisa pimpin doa? Oh ya, silakan. Ya, terima kasih, Nak. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Apakah baik? Dan ketua kelasnya mana? Adakah siswa yang sakit, Nak? Oh, iya, iya. Nanti absennya kasih ke Bapak ya. Jadi, maksud dari kedatangan kakak ini adalah untuk memberikan adik-adik layanan, yaitu layanan karir. Adapun temanya, mengenali bakat minat serta potensi diri sebelum memulai karir. Baik, langsung saja izinkan ini ada PPT. Mengenali bakat minat dan potensi diri. Di sini ada yang tahu apa itu bakat? Hobi. Bisa, 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 betul. Jadi, judul kita itu adalah mengenali bakat, minat, dan potensi diri. Jadi, secara umum, bakat adalah kemampuan atau keahlian bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang berpotensi untuk dikembangkan atau dilatih. Sejak lahir, individu memiliki ketertarikan antara kemampuan dengan struktur otaknya. Jadi, secara umum, bakat merupakan kemampuan atau keahlian bawaan. Keahlian yang adik-adik miliki sejak lahir. Itu disebut bakat. Adapun juga menurut beberapa yang kakak baca, bakat adalah potensi atau kemampuan dengan struktur. Bakat adalah potensi atau kemampuan tertentu jika diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan menjadi kecakapan nyata. Kecakapan sendiri yaitu adalah keahlian. Keahlian yang akan adik-adik miliki. Di sini sudah ada yang tahu bakatnya apa? Oh, ya, ya, ya. Eh, Adapun juga bakat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tanpa banyak tergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Jadi bakat itu sendiri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh individu dan kemampuan kemampuan tersebut merupakan kemampuan bawaan dari lahir. Jadi ada bakat, ada minat. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan, bakat dan minat. Jadi, secara umum minat adalah kecenderungan seseorang untuk menyukai objek-objek atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan perhatian dan menghasilkan kepuasan. Artinya di sini adalah, menurut yang kakak baca juga, minat adalah kecenderungan hati, kecenderungan adik-adik yang tinggi terhadap sesuatu. Umpamanya, contohnya kecenderungan adik-adik itu eh, lebih cenderung dalam hal-hal seni. Misalnya kayak adik-adik suka main gitar, itu adalah minat adik-adik. Selanjutnya, bakat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum sendiri merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang. Misalnya saja seperti kemampuan berpikir, kemampuan berjalan atau bergerak, serta mampu berbicara hingga mampu menulis dan membaca. Sebelum kakak lanjut, ada pertanyaan? Oh ya, silakan nak. Oh, oh ya. Eh, Jadi, berpikir itu termasuk bakat umum. Mengapa? Karena setiap
manusia atau kita ini pasti kita memiliki otak yang digunakan untuk berpikir, sehingga berpikir masuk ke dalam bakat umum atau bakat yang seperti dimiliki oleh banyak orang, yang rata-rata dimiliki oleh banyak orang. Ya, seperti yang kakak tadi sebut, seperti kemampuan berpikir, kemampuan berjalan atau bergerak, mampu berbicara, hingga mampu menulis dan membaca. Itu adalah sebuah bakat atau kemampuan umum yang dimiliki oleh manusia. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, kakak lanjut ya. Selanjutnya adalah bakat khusus. Bakat khusus sendiri merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki secara khusus oleh seseorang. Jadi, tidak semua orang memiliki bakat khusus ini. Ya, berbeda dengan bakat umum tadi. Bakat umum tadi adalah bakat yang dimiliki hampir oleh semua orang. Sedangkan bakat khusus ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Adapun bakat khusus itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu bakat verbal, bakat mekanik, bakat spesial. Ya, ada yang tahu di sini apa itu bakat verbal? Oh, langsung saja ya. Bakat verbal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam bentuk kata-kata. Contohnya seperti berpidato, bercerita, hingga menyanyi. Jadi jika adik-adik sekalian punya bakat dalam berpidato ataupun bernyanyi, berarti itu adalah bakat khusus, bakat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa bernyanyi, tetapi tidak semua orang bisa bernyanyi dengan baik. Semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang bisa berpidato dengan baik. Itu disebut dengan bakat khusus dalam kategori bakat, ya, bakat verbal. Betul. Ya, selanjutnya adalah bakat mekanik. Bakat yang satu ini berkaitan dengan prinsip-prinsip umum IPA. Di sini ada tahu, adik-adik pasti tidak asing lagi dengan IPA. Apa itu IPA? Ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika. Misalnya seperti teknik mesin, teknik listrik, dan lain sebagainya. Artinya, bakat mekanik ini adalah bakat yang cenderung berada di dalam kerjaan seperti teknik mesin, mungkin yang ada di bengkel, itu adalah mekanik. Jadi itu termasuk dalam bakat mekanik. Orang-orang yang berada di bengkel mengerjakan mesin, orang yang ada di PLN, teknik listrik, itu adalah bakat mekanik. Dan itu juga tidak dimiliki oleh semua orang. Selanjutnya adalah bakat spesial. Yang dimaksud dengan bakat spasial adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, dan berpikir dalam 3 dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh, ada yang tahu bakat ini dimiliki oleh siapa saja? Ya, apa? Insinyur, artis. Ya, yang adik-adik sebutkan tadi adalah termasuk contoh yang memiliki bakat spasial ini, yaitu seperti tadi yang sudah disebutkan, insinyur, pilot, art artistik, fotografer, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, adik-adik sudah mengetahui apa itu bakat. Dari yang pertama tadi, apa itu bakat, kemampuan bawaan sejak lahir. Terus kakak sudah menjelaskan lagi, bakat itu terbagi atas 2, yaitu bakat umum, bakat khusus, dan bakat khusus terbagi 3 lagi. Jadi di sini adik-adik sudah melihat bahwa umpamanya, contohnya adik-adik merasa memiliki bakat dalam mesin, dalam mekanik, berarti bakat adik-adik termasuk bakat khusus. Jadi bakat itu harus diasah agar kedepannya karir adik-adik, pekerjaan adik-adik sesuai dengan bakat adik-adik itu sendiri. Contohnya jika adik memiliki bakat dalam teknik mesin, otomatis adik-adik bisa buka bengkel, adik-adik bisa jadi mekanik, bisa kerja di Honda, di Yamaha, sehingga itu sesuai dengan passion adik-adik itu sendiri. Adapun juga tadi bakat spasial, mungkin adik-adik memiliki cita-cita ingin menjadi insinyur, jadi disitulah adik-adik dapat mengembangkan bakat adik-adik agar cita-cita adik-adik itu sendiri dapat tercapai. Jadi selanjutnya, ya, minat.
Kan tadi kakak sudah jelaskan apa itu minat. Masih ada yang ingat apa itu minat? Ya, silakan. Ya, betul. Minat adalah kecenderungan hati tinggi terhadap sesuatu. Jadi, kakak di sini membagi minat menjadi dua, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Di sini, adakah yang tahu apa itu minat vokasional? Angkat tangannya. Ayo, ayo, jangan takut salah. Ya, silakan. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke, kita lanjut ya. Ya, betul tadi disebutkan oleh siapa tadi namanya? Umar. Oh ya, betul tadi disebutkan Umar. Minat vokasional itu adalah minat yang berjuluk menurut pada minat-minat seperti minat akuntansi, minat mekanik, dan minat atletik. Seperti minat keilmuan juga itu termasuk dalam minat vokasional. Jadi tadi kita kan tadi sudah membahas bakat. Bakat khusus itu terbagi tiga, yaitu bakat verbal, bakat mekanik, bakat spasial, dan di situ ada bakat mekanik. Di sini minat juga termasuk ada minat mekanik yang tergabung dalam minat vokasi, ya vokasional. Terus kedua, minat vokasional. Minat vokasional sendiri merupakan sebuah minat di mana seseorang memiliki ketertarikan terhadap suatu hal untuk memperoleh kepuasan atau dilakukan berdasarkan hobi. Jadi, vokasional ini merupakan minat yang didasarkan atas hobi, seperti minat seni, minat petualang, minat kuliner, hingga minat hiburan. Jadi jika adik-adik memiliki hobi seperti menyanyi, berarti itu termasuk dalam minat vokasional yang tergabung dalam hobi, yaitu minat seni. Atau adik-adik pernah pergi mendaki, naik gunung, itu termasuk minat petualang. Sehingga tergabung dalam minat avokasional. Betul. Ya, setelah kakak tadi memberikan contoh bakat dan minat, apa-apa saja itu bakat dan minat, maka perlu juga untuk memahami, adik-adik perlu juga memahami bagaimana cara mengetahui bakat dan minat adik-adik itu sendiri. Seorang siswa perlu mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat dalam dirinya sebelum memasuki jenjang selanjutnya, sebelum memasuki dunia kerja, dunia perkuliahan, agar tidak salah langkah. Pengetahuan mengenai potensi diri ini bisa menjadi bekal kesuksesan adik-adik, menjadi bekal kesuksesan adik-adik sekalian, dan kunci sukses bisnis jika adik-adik terjun ke dalam bisnis. Berikut adapun beberapa cara atau tips yang akan kakak berikan. Nah, ini adalah 5 tips dari kakak agar adik-adik dapat mengetahui bakat dan minatnya. Yaitu tentu saja pertama, ikuti tes minat dan bakat. Adik-adik jika ingin mengetahui bakat dan minatnya, ikuti saja tes minat dan bakat. Otomatis adik-adik akan mengetahui, saya lebih cenderung kemana, apakah saya lebih cenderung ke futsal sebagai bakat saya, apakah sesuai ini, sesuai dengan passion saya. Nah, itulah adik-adik harus ketahui. Terus cari tahu mengenai hobi adik-adik. Memahami apa yang Anda sukai. Contohnya, jika adik-adik sendiri harus memahami apa yang adik-adik sukai. Contohnya, adik-adik menyukai futsal, berarti Anda harus pahami apa itu futsal. Anda adik-adik menyukai fisika, adik-adik harus memahami apa itu fisika. Ada juga ini mananya orang terdekat. Coba tanya sama teman-teman. Kak, saya lebih cenderung kemana kak? Bakat tuh kalau ngeliat lihat kak, kalau kau tuh kayak no bakatnya itu public speaking. Nah, itu termasuk juga dalam salah satu tips atau cara untuk mengetahui bakat. Bertanya kepada orang terdekat, orang tua, teman, kakak, adik, itu dapat ditanyai apa yang menjadi bakat dan minatnya menurut. Terus untuk mengetahui bakat dan minat juga tentunya cari pengalaman baru. Adik-adik sekalian harus terus menambah pengalaman, terus mencari pengalaman-pengalaman baru agar adik-adik sendiri tidak stuck di situ-situ saja. Nanti ke adik-adik hanya terus
Umpamanya adik-adik belajar matematika terus, padahal bakat adik-adik sendiri itu ada di bidang yang lain. Makanya adik-adik harus berani melakukan pengalaman baru, mencari pengalaman baru. Baik. Selanjutnya sebelum kakak lanjut, mungkin baiknya kita ice breaking dulu ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semua? Oke. Ayo berdiri berdiri. Jadi ice breakingnya itu ikuti apa yang kakak lakukan, jangan apa yang kakak ucapkan. Contohnya, pegang hidung. Nah, jadi apa yang adik-adik ikuti? Ya, pegang hidungnya karena ikuti apa yang kakak ucapkan, bukan apa yang kakak lakukan. Oke, kita mulai ya, kita tes. Mata. Masih ada yang udah fokus. Ayo, percobaan ya. Kita mulai ya. Rambut. Oke. Hidung. Hmm. Ah, eh, Telinga. Terus, belum ada salah, Di. Kalau ada salah, kita suruh naik ya. Oke, ayo fokus lagi, fokus. Eh, Hidung. Betul, hidung. Hmm, Bibir. Eh, ada yang salah. Oke, sesuai kesepakatan yang salah naik. Oke, 2 orang naik. Oke, naik. Bagusnya diapakan ini? Teman-temannya yang di atas. Oh, suruh saja menyanyi, Kak. Suruh saya menyanyi. Oke. Oke ya, silakan. Nah, menyanyi dek. Oke. Ya, oke, sudah ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya, Dek. Baik, kita lanjut ya. Oke, semuanya sudah senang ini lagi. Oke, lanjut. Yang ada lagi yang ngantuk. Ya, selanjutnya adalah potensi diri. Adik-adik sekalian juga harus mengetahui potensi diri adik-adik. Ya, secara umum, potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Secara umum, potensi diri, menurut yang kakak baca juga, mengemukakan bahwa potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam dan dari dalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan sebagai sesuatu kekuatan nyata dalam kehidupan diri manusia. Sedangkan menurut salah satu yang kakak baca juga ini menjelaskan bahwa potensi diri adalah kemampuan atau dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila 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 dilatih dan ditunjang sarana yang baik. Jadi potensi diri ini bisa kita kembangkan jika ditunjang oleh eh, sarana yang baik. Contohnya kayak adik-adik memiliki sebuah potensi diri adik-adik itu umpamanya bermain futsal, otomatis jika adik-adik ingin mengembangkan terus potensi diri tersebut, adik-adik harus terus berlatih secara giat agar potensi tersebut tidak sia-sia. Potensi diri tersebut bisa dikembangkan. Selanjutnya, nah di sini ada 4 jenis potensi diri menurut Mas Furi. Itu potensi sosial, potensi emosional, potensi intelektual, dan potensi fisik. Di sini ada yang tahu apa itu potensi sosial? Angkat tangannya. Ayo. Ada yang tahu apa itu potensi sosial? Ayo.
Oh ya, tidak ada ya. Oke, kakak lanjut ya. Jadi, potensi sosial itu merupakan kapasitas dalam menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang memiliki potensi sosial ini adalah potensi dalam untuk menyesuaikan diri sendiri terhadap lingkungannya. Seperti gampang gampang dalam bersosialisasi, gampang menyesuaikan diri dengan dunia baru, dengan tempat baru, seperti begitu contohnya. Terus ada potensi emosional. Jadi potensi emosional cenderung kepada aspek-aspek keindahan atau memiliki jiwa relawan. Jadi potensi emosional ini yang menurut yang kakak baca adalah aspek-aspek untuk menunjang menjadi relawan. Terus ada potensi intelektual. Jadi potensi intelektual sendiri adalah potensi yang apa? Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi dengan IQ, kemampuan seseorang untuk menyerap informasi baru. Ini adalah potensi yang kayak gampang menyerap informasi-informasi baru. Itu disebut dengan potensi intelektual. Selanjutnya ada potensi fisik. Potensi fisik sendiri yaitu adalah memiliki fisik yang tangguh. Kita dapat mengembangkan potensi diri dengan melakukan, contohnya dengan melakukan introspeksi diri secara jujur, menerima feedback dari orang lain, dan memperbaiki diri, ataupun melakukan tes psikologi. Jadi itu adalah beberapa cara untuk mengembangkan potensi diri yang adik-adik miliki. Itu yang pertama apa? Ya, introspeksi diri. Terus, ya, menerima feedback dari orang lain, atau menerima masukan dari orang lain. Ya, selanjutnya apa? Memperbaiki diri, betul. Dan mengikuti tes psikologi. Ya, selanjutnya cara mengenali potensi diri. Yaitu pertama, menemukan dan mencatat mimpi. Maksudnya di sini adalah menemukan dan mencatat mimpi yang ingin dicapai. Sebab pengembangan potensi diri yang ada dalam setiap orang dapat dilakukan berdasarkan impian yang paling dominan dan menguasai diri. Oleh karena itu, menemukan potensi diri sangatlah penting. Kemudian, potensi tersebut dapat diwujudkan melalui impian-impian yang hanya diketahui oleh kamu sendiri. Selanjutnya, mengenali kesukaan. Potensi diri dapat ditemukan dan dengan mengenali sesuatu yang disukai, dipikirkan, dan dilakukan, bahkan bisa jadi hobi selama ini bisa mengembangkan potensi diri yang sudah lama terpendam. Jadi, segala aktivitas yang kamu suka mungkin bisa menunjukkan potensi diri yang tidak kamu sadari sebelumnya. Ya, selanjutnya, mengenali kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki merupakan sebuah keuntungan dan menjadi potensi diri yang harus dijaga serta dikembangkan. Namun, bukan berarti kekurangan yang kamu miliki dapat menghancurkan segala potensi diri. Kekurangan yang mampu dikelola dengan baik justru bisa menjadi sebuah peluang dan bahkan menjadi kekuatan baru. Keempat, menyingkirkan sifat takut gagal. Jadi adik-adik sekarang harus buang jauh-jauh itu pikiran gagal. Saya akan gagal. Aduh, buang itu. Itu hanya akan memendam potensi diri yang adik-adik miliki. Artinya di sini untuk menemukan potensi dalam diri harus menyingkirkan sifat takut gagal. Walau setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan, namun jadikanlah kegagalan tersebut sebagai pemicu semangat untuk meraih kesuksesan dan terus mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, menentukan tujuan hidup. Ketika adik-adik mulai beranjak dewasa, tentu saja harus menentukan tujuan hidup adik-adik sendiri. Tujuan hidup dapat ditentukan berdasarkan potensi diri seperti bakat, minat yang dimiliki setiap individu. Maka dari itu penting untuk menggali potensi diri hingga semaksimal mungkin agar kamu lebih jelas dan menentukan tujuan hidup. Selanjutnya, mencoba hal-hal baru. Seiring beranjaknya adik-adik dewasa akan menemukan banyak hal-hal baru dalam hidup adik-adik sekalian. Untuk mengenali potensi dalam diri, adik-adik bisa mencoba hal baru tersebut dan terus melatih diri.
Dengan mencoba berbagai kegiatan baru, adik-adik dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam diri. Segala aktivitas baru juga dapat menstimulasi diri dalam menemukan potensi yang selama ini terpendam dan tidak kamu sadari. Yang ketujuh, sorry, memaafkan diri sendiri. Seringkali manusia melakukan sejumlah kesalahan, baik itu kesalahan kecil, kesalahan besar. Ketika hal tersebut terjadi, adik-adik sekalian nggak perlu larut dalam rasa bersalah yang dapat menyebabkan produktivitas hidup adik-adik sekalian menurun. Maka dari itu, sangat penting untuk memaafkan diri adik-adik sendiri dengan cara merenungi dan mengoreksi diri apa saja yang telah dilakukan. Jadi, segala sesuatu yang sudah terjadi, biarkan berlalu dan jadikan sebagai pelajaran dalam hidup. Yang kedelapan, memiliki motivasi. Agar bisa mengenali potensi diri, salah satu cara yang harus dilakukan adalah memiliki motivasi. Bila adik-adik selalu termotivasi dalam menjalankan aktivitas, hal ini akan memberikan dorongan dari dalam diri untuk berinovasi dan berpikir kreatif. Maka dari itu, sangat penting untuk memiliki motivasi agar dapat mengenali potensi diri lebih jauh. Jadi mungkin cukup lah materi yang kakak berikan. Jadi nanti kakak akan membagikan sebuah lembar kerja ya. Ini mohon diisi namanya, terus tanggal dan juga isi kelasnya. Jadi petunjuknya itu berikan tanda contreng pada kata yang menggambarkan diri Anda dan beri tanda kurang atau tanda minus pada kata yang tidak menggambarkan diri Anda. Silakan dikerjakan ya. Oke. Kakak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami, sampaikan ke kakak ya. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kakak. Baiklah, mari kita tutup layanan kakak pada hari ini dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.